Hei Tai, hei Tai. Cepat, cepat, cepat. Pasien mengalami cedera otak akibat kecelakaan mobil. Bukan hanya pingsan sesaat. Harus dilakukan CT scan otak untuk melihat apakah ada pendarahan intrakranial. Dokter, dia orang baik, dia baru datang ke desa kami. Baru saja terjadi kecelakaan, Anda harus menyelamatkannya, saya tahu. Tapi fasilitas di sini terbatas. Dan kondisi pasien terlalu parah, bukan tidak mau menyelamatkan, tapi tidak bisa. Harus segera dibawa ke Shanghai. Xiao Pan. APA. Jangan panik dulu, bawa orangnya ke Shanghai dulu, saya mau tanya sesuatu. Apakah arsitek Zuo masih punya keluarga? Dia hanya punya seorang anak perempuan berusia 5 tahun, orang tuanya di luar kota. Anak perempuan. Dia tadi terus memanggil Xiao Pan. Baiklah, saya akan memberitahunya. Anda bawa orangnya ke Shanghai dulu. Noko. Zuo Fei mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke desa. Apakah Anda kenal rumah sakit terbaik di sana? Bisa perkenalkan. Baik, saya akan segera memberitahu mereka untuk mengirim orangnya, begitu saja. Enak-enak. Halo. Kakak Xiao Pan, saya sudah kenyang. Kakak kenapa? Yuani baik, tidak apa-apa, kamu main saja. Baik. Main yak. Ada apa? Zuo Fei mengalami kecelakaan. Di mana? Di desa, dulu saya akan mencarinya. Tolong jaga Yuani untuk saya. Saya akan meminta Fang Wobo mengantarmu. Bagaimana? Apakah Zuo Fei terluka parah? Saya tidak tahu, seharusnya tidak apa-apa, kita ke desa dulu. Eyo. Tunggu dulu. Si Wei, apa? Baik. Yo Si Wei, apa katanya? Xiao Pan kenapa? Si Wei bilang, Zuo Fei terluka parah. Harus segera dibawa ke Shanghai. Kita tidak perlu ke desa dulu. Langsung ke rumah sakit Huashan menunggunya. Ayo ke rumah sakit. Detangla Xiao Pan. Tunang Xiao Pan,
Pasti tidak akan ada masalah. Bagaimana kabar Zuofei? Keadaannya agak serius, sedang di dalam ruang gawat darurat. Dokter, bagaimana? Pasien mengalami cedera otak yang menyebabkan koma. Sementara tidak ada cedera internal yang serius, jika sarafnya terkena. Akibatnya sulit diprediksi. Apa akibatnya? Jika bisa bangun lebih cepat, tidak akan ada masalah. Jika koma lebih dari 3 bulan, maka... Tapi kita tidak perlu khawatir sekarang. Kita sementara tidak perlu melakukan operasi. Rawatin dulu dan observasi, selama beberapa waktu. Siapa di antara kalian yang keluarga? Kenapa? Kamu ikut saya dulu, kita ada prosedur yang harus diselesaikan. Kenapa Zuofei bisa mengalami hal seperti ini? Tidak tahu. Semoga tidak ada masalah. Suster. Ini sudah 5 hari, tanda-tanda vital juga sudah normal. Kenapa dia belum bangun? Kan kecelakaan, baru 5 hari. Ada pasien yang baru bangun setelah 10 atau setengah bulan. Ada juga pasien yang baru bangun setelah 3 bulan. 3 bulan. Lalu, bagaimana kalau sudah lebih dari 3 bulan? Kalau sudah lebih dari 3 bulan dia belum bangun, maka kemungkinan besar dia akan menjadi vegetatif. Ayah, Ayah, kenapa? Hari sudah pagi, kamu harus bangun untuk makan. Setelah makan, kamu harus antar Yuani ke TK. Sekarang Yuani sudah baik. Yuani tidak akan bertengkar denganmu lagi. Ayah, cepat bangun. Kakak Xiaopan, ayah tidak peduli padaku. Kenapa ayah tidak mau Yuani lagi? Yuani tidak punya mama, tidak punya nenek. Kalau ayah tidak peduli padaku lagi, bagaimana Yuani bisa besar? Yuani, jangan khawatir, ayah sedang perlahan pulih. Dia pasti akan bangun. Kamu harus bangun. Kamu tidak bisa tidur begitu saja, tanpa mengatakan apa-apa. Kamu punya satu masalah besar. Yaitu terlalu baik hati. Dari kecil sampai besar, tidak peduli bertemu siapa atau apa. Begitu menyentuh hati baikmu yang itu, kamu jadi tidak bisa dikendalikan.
Ayah, sebenarnya mau bilang apa? Kalau mau bilang, bilang saja. Kamu benar-benar suka sama Zuo Fei ini? Atau karena dia mengalami kemalangan? Kamu ingin menebusnya dengan kebaikanmu? Aku tidak mau menjawab pertanyaan seperti ini. Ayah tidak perlu kamu jawab. Tapi kamu sendiri harus punya jawaban di hati. Lihat saja dulu kamu. Kamu begitu fokus sama Yao Siwei. Nekat mau sama dia, aku cegat. Tidak bisa dicegat, 8 kuda pun tidak bisa. Sekarang bagaimana? Setelah melalui begitu banyak hal, aku rasa Yao Siwei ini masih bisa. Ayah baru saja mau setuju, kamu lagi. Lagi tidak mau sama dia. TAPI. Ayah. Aku sekarang tidak bisa memikirkan banyak hal. Aku hanya ingin Zuo Fei bisa bangun. Aku hanya ingin dia bisa menemani Yuani tumbuh besar. Kalau tidak, Yuani akan jadi anak yatim. Aku tidak bisa melihat mereka begitu sengsara. Tapi aku ingin tahu. Apakah kamu benar-benar suka sama dia, Zuo Fei? Aku tidak tahu, sejak dia terluka. Duniaku berubah dari warna-warni menjadi hitam putih. Aku sekarang tidak ingin memikirkan apa-apa. Aku hanya ingin dia bisa bangun. Bisa bicara, bisa memeluk Yuani. Bisa tersenyum padaku. Sudah. Zuo Fei. Dokter meminta kita untuk sedikit lebih sabar. Pelan-pelan menunggu kamu bangun. Tapi sudah seminggu. Kamu seperti tidur saja di sini. Kapan kamu bisa bangun? Kamu dengar aku bicara, kan? Kamu sedang menghukum aku, kan? Kamu marah padaku. Kamu marah karena aku tidak tegas. Kalau kamu benci aku, katakan saja. Marahi aku 2 patah kata, boleh? Kamu pernah bilang, orang jangan pernah melawan hati nurani sendiri. Tapi sekarang ini apa? Zuo Fei. Kamu orang baik, jadi jangan perlakukan aku seperti ini. Kalau dulu kamu tidak memberiku 100.000, aku juga tidak tahu bagaimana menghadapi hidup ke depannya. Kalau bukan kamu yang memberiku pekerjaan rumah tangga pertama, aku juga tidak tahu apa yang paling ingin kulakukan. Kalau bukan kamu yang terus memotivasiku, aku juga tidak tahu aku akan menjadi kepala pelayan jenius seperti sekarang. Orang selalu baru sadar apa yang paling diinginkan saat berpisah selamanya. Sekarang aku sudah tahu. Setiap kali aku dalam kesulitan, kamu selalu yang pertama menolongku. Xiao Pan. Baru selesai rapat, aku ingin menjenguk Zuo Fei. Gimana keadaannya? Masih terus koma. Kadang jarinya bergerak, kata dokter, sering-seringlah diajak bicara. Baguslah, pasti akan membaik. Pemulihan butuh proses, jangan terlalu khawatir.
Sudah seminggu kan? Kita sudah datangkan dokter terbaik. Ditambah stimulasi listrik otak kecil dan akupuntur. Aku yakin dia pasti akan sembuh. Pasti. Kamu Lateli kelihatan capek banget. Aku takut belum bisa jaga dia dengan baik. Kamu malah jatuh sakit duluan. Tenang aja. Shi Wei. Sudah larut malam, kenapa belum pulang istirahat? Hari ini kepala divisi telepon. Hasil pemungutan suara keluar. Akhirnya kita menang tipis, akhirnya dapat tanah yang kamu rekomendasikan. Wah, bagus banget. Selamat ya. Akhirnya kamu bisa lega di perusahaan. Kok nggak senang? Aku tahu. Kamu pasti sangat merasa bersalah sama Zuofei ya? Enggak juga sih. Aku juga nggak tahu rasanya gimana. Cuma di hati rasanya nggak enak aja. Aku mau ke rumah sakit mau jenguk Zuofei. Dia sangat khawatir sama Zuofei. Lalu mereka Sepertinya aku harus terima kenyataan ini. Zuofei. Siopan, kamu kenapa? Aku mau ke rumah sakit. Begitu malam kamu mau kemana? Yuani baru saja tidur, kamu juga cepat tidur lagi. Besok saja pergi. Aku sudah cukup tidur, aku mau ke rumah sakit. Kamu bukan robot, kamu juga perlu istirahat. Dudu, kenapa kamu menghalangiku? Aku mau ke rumah sakit. Aku mau membangunkannya. Aku bicara dengannya, aku memijatnya, aku membalikkan tubuhnya. Dia pasti akan bangun, kalau tidak, dia akan terus koma seperti ini. Dia akan menjadi tumbuhan. Siopan, jangan panik dulu. Zuofei perlahan-lahan akan bangun. Dudu, kalian semua bilang dia akan bangun. Tapi setiap hari aku ke rumah sakit. Setiap hari aku melihatnya terus berbaring di sana. Apapun yang aku katakan atau lakukan, dia tetap seperti itu. Aku sangat takut. Aku takut dia akan terus tidur seperti ini. Dudu. Aku tidak akan membiarkannya menjadi tumbuhan. Aku ingin dia bangun, dia harus bangun. Tenang, dia akan bangun, jangan khawatir. Bukankah dia pernah bilang, selalu punya harapan, jangan pernah menyerah. Benar kan? Dudu. Sekarang aku baru tahu betapa pentingnya dia bagiku. Zuofei. Sekarang aku akan membersihkan wajahmu. Kamu bisa merasakannya? Kamu sedang memikirkan apa? Aku juga tidak tahu kamu sedang di dimensi mana sekarang. Aku berjanji akan kuat. Kamu juga harus berjanji padaku untuk bangun, ya? Xiaopan. Polisi punya petunjuk baru.
petunjuk baru. Mobil yang menabrak itu ternyata milik perusahaan Zhou Ziwei. Ya. Mobil perusahaan Zhou Ziwei yang menabrak Zhuo Fei. Tidak, pasti ada yang tidak beres di sini. Xiaopan, minum air. Apakah kecelakaan Zhuo Fei ada hubungannya denganmu? Apa yang kamu katakan? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Polisi bilang mobil yang menabrak Zhuo Fei adalah mobil perusahaanmu. Mobil perusahaan kami? Jadi kamu pikir, aku yang menabrak Zhuo Fei? Benarkan? Kalian sedang bersaing untuk tanah itu, bukan? Aku pernah pergi tanpa pamit. Aku yang salah padamu. Tapi aku tidak pernah berpikir. Aku ternyata seperti ini di matamu. Maaf Ziwei. Mungkin. Aku sudah lama tidak percaya padamu. Kamu mensentainya. Benarkan? Ya. Baru sekarang aku tahu. Maaf. Aku pernah pergi tanpa pamit. Aku yang salah padamu. Tapi aku tidak pernah berpikir. Aku ternyata seperti ini di matamu. Anak kecil dan orang tuanya tinggal di sudut kota yang sibuk. Tidak ada rumah lain di dekatnya. Dan tidak ada teman untuk bermain. Anak kecil itu sangat kesepian. Yuani, kamu sudah bicara setengah jam. Istirahat sebentar. Kalau kamu tidak istirahat, aku juga tidak istirahat. Aku hanya ingin memijat ayah lebih lama. Agar dia bisa cepat bangun. Aku juga ingin ayah cepat bangun. Yuani sangat baik. Kamu benar-benar sudah besar. Kamu masih di sini berlatih. 100 kali sehari sudah cukup. Kayaknya kamu sudah melakukan lebih dari 300 kali. Aku tidak menghitung, mungkin sudah 400 kali. Lagi pula, diam juga tidak ada gunanya. Bagus-bagus, di antara beberapa ruang pasien ini. Perawatan kalian yang terbaik. Sendi jari juga tidak kaku sama sekali. Aku lihat ada harapan.
Xiaopan, polisi sudah menangkap sopir yang menyebabkan kecelakaan. Apa yang terjadi? Kecelakaan Zuofei bukan kecelakaan lalu lintas biasa, tapi sengaja melukai. Sopir yang menyebabkan kecelakaan sudah mengaku. Dia diperintahkan oleh bos perusahaan, Li, mengendarai mobil perusahaan untuk menabrak Zuofei, memanfaatkan konflik antara Yao Xiwei dan Zuofei, mencoba menyalahkan Yao Xiwei. Kenapa polisi datang? Selamat, kamu menang. Aku menang apa? Kamu sama sekali tidak dengar tentang ini. Aku dengar apa? Bos Li yang menyuruh orang menabrak arsitek itu. Apa Bos Li melakukan hal seperti ini? Dia tidak memikirkan masa depan, bagaimana dengan suami dan anaknya nanti? Dia bahkan ingin menyalahkan Bos Yu. Dengan kecerdasannya yang terbatas. Zuofei, apakah kamu baru saja membuka matamu? Zuofei, kalau kamu mendengar aku, tolong buka matamu lagi, ya. Zuofei. Dia baru saja membuka matanya, tapi kemudian menutupnya lagi. Nona Lin, mata pasien bisa terbuka. Ini kabar baik, ini menunjukkan kesadaran pasien. Sedang pulih perlahan, sangat menjanjikan. Terima kasih. Apakah kamu mendengar aku menyanyikan lagu untukmu? Kalau kamu suka, aku akan menyanyikannya lagi untukmu, ya. Tanpa memberi kabar, aku merasa tidak tenang. Sungai Huangpu setelah hujan terlihat sangat indah. Ya. Jarang melihat Shanghai seperti ini. Ziwei. Kita sudah kenal lebih dari 3 tahun, kan? 3 tahun 5 bulan. Waktu berlalu sangat cepat. Ya. Kamu adalah cinta pertamaku. Aku pernah menganggapmu sebagai segalanya dalam hidupku. Kupikir kita akan bersama selamanya. Tapi perlahan aku menyadari, ternyata cinta memiliki jubah yang menawan. Saat mengenakan jubah ini, sulit membedakan keaslian cinta. Sebenarnya, kita sudah tidak cocok lagi.
Aku ingat pernah mengatakan sesuatu padamu. Jika suatu hari orang yang kucintai, dia tidak mencintai lagi, aku pasti bukan orang yang menjengkelkan. Aku juga tidak akan memaksa. Hanya saja pelajaran ini datang terlalu cepat. Kita dulu sangat mencintai satu sama lain. Aku juga tidak tahu mengapa. Cinta, hal yang begitu indah, bisa menghasilkan banyak hal yang tidak indah. Aku dulu tidak bisa menghadapi diriku yang pernah mengkhianatimu. Jadi aku memilih untuk lari. Ziwei. 3 tahun ini, kita berdua telah melalui begitu banyak bersama. Ada suka, ada duka. Kehidupan terkadang seperti ini, membuat orang terpaksa melakukan perubahan. Bagaimanapun juga, di dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi Yoshue yang pertama kali aku kenal. Aku harap kamu bisa menjadi dirimu yang terbaik. Tentu saja. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Aku ingin memelukmu lagi. Pastikan untuk merawat dirimu dengan baik. Berbahagialah. Kamu juga. Sampai jumpa. Xiao Pan. Sudah berapa lama aku tidur? Kenapa aku bisa berada di sini? Zuo Fei, kamu sudah bangun.
Dokter, Ayah, Ayah sangat merindukanmu, sayang. ayah, kamu sudah bangun? Kamu membuat Yuani ketakutan. Yuani pikir ayah tidak mau Yuani lagi. Bagaimana mungkin ayah tidak mau Yuani? Ayah hanya tertidur. Tidur kali ini agak lama. Ayah, kamu sudah bangun. Bisa bawa Yuani makan enak. Yuani mau makan apa? Pizza jus, semangka kue coklat tumis tomat telur. Iga dan salad. Nanti kalau ayah sudah sembuh, ayah akan ajak kamu makan semuanya. Xiaopan, Fei Kakak. Tider Lama Pasti Laparya. Lihat, aku bawa makanan enak, lioness head. Pelat goreng, Q lobak. Kamu harus habiskan semuanya. Bagaimana, kamu merasa lebih baik? pelan-pelan, dia baru bangun. Maaf. Luobo, kalian sudah bekerja keras selama ini. Aku tidak apa-apa, yang paling bekerja keras adalah Xiaopan. Dia sudah menemani kamu selama 2 minggu. Tidak makan, tidak tidur, lihat dia sudah kurus. Yuani, nanti ayah ajak kamu makan enak. Ayah, aku sayang ayah. Shi Wei, Datang. aku dengar kamu putus dengan Xiaopan. Takut kamu tidak terlalu bahagia. Lumayan. Bilang senang itu bohong. Cuma merasa sangat kesal. Kadang hidup ini cukup menarik. Kamu nggak tahu di persimpangan mana kamu salah langkah. Dan nggak bisa balik lagi. Mungkin ini hidup, pernah menyesal. Berusaha, tapi akhirnya nggak dapat. Aku simpan yang indah di hati. Jadi kamu masih mau percaya cinta? Percaya semua yang indah di dunia ini, kan? Aku yakin. Xiaopan, udah nggak usah beli bunga lagi. Lihat aja di dalam rumah, udah kayak toko bunga. Masalahnya banyak. Kamu tidur 2 minggu, udah cukup tidur kan? Kenapa aku bisa tidur selama itu? Xiaopan, dokter udah bilang sama aku. Kamu setiap hari pijat aku, terapi fisik. Dan aku juga bisa dengar Yuani cerita. Waktu kamu koma, juga bisa dengar Yuani cerita. Samar-samar dengar beberapa, kayaknya kamu juga ngomong beberapa kata. Kamu dengar apa aja? Kamu ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Aku cuma ngobrolin hal-hal biasa. Takut kamu tidur nggak bangun-bangun. Nggak mungkin. Cuma ngobrolin hal-hal biasa. Nggak ada yang lain? Gini deh, aku bantu kamu ingat-ingat.
Aku bilang kalau kamu nggak bangun. Yuani gimana? Terus, Aku gimana? kamu bakal datang setiap hari. Dan bantu aku besarin Yuani. Kamu beneran dengar? Tapi masalahnya sekarang aku udah sembuh. Kamu masih mau bantu aku besarin Yuani? Sekarang kamu udah sembuh, situasinya beda. Aku harus pertimbangkan. Mending aku nggak bangun aja. Ya udah, kamu tidur aja. Terus terapi fisik aja. Istirahat dulu. Aku ambilkan sarapan. Banyakin telurnya ya. Pertimbangkan dulu. Kakek, kenapa hari ini kamu pakaikan aku baju ini? Nggak nyaman banget, dua baju ini paling nggak aku suka. Baju ini, kamu nggak boleh narik-narik turun. Harus disimpan rapi, baru kelihatan cantik kalau dipakai kayak gini. Aku kasih saran ya, nanti jangan manggil aku kakek melulu. Nggak mau, kamu kan kakekku, kenapa sih? Tapi kamu tiba-tiba manggil aku kakek, aku nggak nyaman. Kakaknya kamu kakekku, kekek. Aku bukan kakekmu. Pelan-pelan. Pan, kamu benar-benar sudah pertimbangkan matang? Sudah matang. Bolehkah kasih tahu aku? Aku jadi nggak tahu keadaan. Ayah. Aku rasa ini mungkin jodoh. Bisa juga takdir yang mengatur. Aku dari jauh. Dari Jepang balik ke Shanghai cari Yoshiwei. Sebenarnya yang aku cari bukan cinta, mungkin sebuah hasil. Orang yang benar-benar aku cari adalah Zuo Fei. Dia yang bisa temani aku jalani hidup sampai akhir. Ayah tahu nggak? Cuma waktu bersama dia, aku baru bisa rasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang sesungguhnya. Harap ayah doakan kami. Kamu punya hak pilih kebahagiaanmu sendiri. Aku juga percaya kemampuanmu memilih kebahagiaan. Jadi ayah cuma bisa hormati pilihanmu. Semoga kamu bahagia. Makasih ayah, semoga ayah juga bahagia. Yuani, jangan lari cepat-cepat gitu dong. Tunggu kakek sebentar, tunggu kakek. Ada apa senang banget? Lagi ngedance nih? Senang banget, hari ini aku dapat telepon. Kalian tahu apa nggak? Apa sih? Dua anak bodoh ini, hal semudah ini nggak bisa tebak. Apa sih? Cepetan bilang dong. Ada investor baru. Tertarik sama Lanjie Daojia, mau invest 100 juta. Ayo dance bersama. Bersiap. Halo semua. Woi berani dong.
Halo, siapa ya? Halo, saya Fang Fang, wartawan dari Koran Kehidupan Kota. Saya ingin mewawancarai kepala agen Anda. Saya lulusan dari Jepang, Saya. adalah yang bekerja di posisi manajemen pengasuh selama sekitar setahun, dan menemukan cinta sejati. Namanya Lin Xiaopan. Sebenarnya tidak ada yang perlu diwawancarai. Meskipun dia kembali dari Jepang, tapi dia tetap tumbuh besar di Shanghai. Tidak ada bedanya dengan gadis Shanghai biasa. Kamu adalah Lin Xiaopan itu, kan? Ya, dia dipanggil Pan. Anak saya. Lihat, tidak ada yang berbeda. Sebenarnya kami hanya... Bedanya, orang lain bekerja di gedung perkantoran, sedangkan kami berurusan dengan majikan dan para pengasuh. Tapi reputasimu di luar sana sangat terkenal. Mereka menyebutmu manajer jenius. Mana ada jenius, sebenarnya hanya memperlakukan rumah majikan seperti rumah sendiri, baru bisa melayani dengan baik. Jika kamu memang ingin mewawancarai, bisa mewawancarai para pengasuh yang bekerja di sini. Meskipun mereka semua orang biasa, tapi cerita mereka luar biasa. Merekalah manajer jenius di sini. Zuofei, kamu sudah sampai mana? Cepatlah, jangan sampai ketinggalan pesawat lagi. Dah. Yuani, di Zhuhai harus mendengarkan ayah, ya. Jangan nakal, mengerti? Ke Juha buat apa? Kita pergi ke akuarium melihat hiu besar. Kemarin kamu bilang mau pergi, tapi tidak jadi. Kenapa? Tapi ayah bilang, pakai Kiaozi untuk memberi makan hiu. Ayah hanya bercanda. Kita bawa Kiaozi bersama melihat hiu, ya? Sayang, ke sini. Kita berputar seperti ini. Yuani. Yuani, Yuani.
Kamu sudah siap?